Kibarkan bendera One Piece bisa terancam pidana. Gini amat sih negara gua. Aduh, udah gitu diliput oleh bule-bule lagi. If you wave a One Piece flag in Indonesia, it is now classified as treason. This is actual treason now, wearing a One Piece flag. Orang luar negeri juga tahu nih. Ya, kita kan agak sedikit malu tuh. Itu kan anime One Piece itu. Hah? Nggak tahu dah bagaimana pemikiran intelijen Indonesia, gimana pemerintah seperti apa. Gua agak-agak gimana begitu teman-teman. Itu kan bendera anime. Gini amat, gini amat. You wave a One Piece flag in Indonesia, it is now classified as treason. This is actual treason now, wearing a One Piece flag. The Jolly Roger of the Straw Hat crew is now treason in Indonesia. A lot of people are clowning on it because it's One Piece. But One Piece has transcended everything, and it is now treasonous to have a Jolly Roger for the Straw Hats crew, which is the One Piece flag. I mean, it's a Jolly Roger, which is the flag of the One Piece crew, the Straw Hats crew. I mean, how did we get here? People are angry at their government, so they've been waving these flags, the Jolly Roger for the Straw Hats. Luffy jadi buronan KPK di sini. One of the head government officials says that, yeah, that's treason. It is now treason against the government of Indonesia to wave an anime flag from One Piece, the Jolly Roger of Straw Hats crew in Indonesia. This, because Luffy has only ever stood for eating meat and wanting his friends to eat meat and sticking it to the government. Is it treason? Should it be treason? Let me know in the comments. Tenang Pak, bendera merah putih tetap saya kibarkan. Walaupun beberapa kali saya sering merasa dikhianati sama negara sendiri. Cuma saya tidak akan mengkhianati negara seperti yang Bapak narasikan. Enggak Cuma akan. saya sendiri heran Pak, kenapa Bapak takut banget sama bendera bajak laut? Karena di animenya pun, Luffy adalah tokoh yang sering membebaskan negara dari raja yang korup, kekuasaan yang tiran, maupun raja yang semena-mena kepada rakyatnya. Cuma kan masalahnya Indonesia nggak gitu. Indonesia adalah negara yang makmur, rakyatnya bahagia, bahkan angka kemiskinan katanya turun gitu ya. Seharusnya Bapak nggak usah takut, karena yang takut sama bendera bajak laut itu cuma angkatan laut yang korup maupun world government. Lu termasuk salah satu orang yang akan pasang bendera One Piece nggak di kemerdekaan tahun ini? Karena banyak orang yang akan pasang dan bahkan sudah pasang dari jauh-jauh hari. Fenomenanya dimulai dari supir-supir yang pasang bendera itu sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang ada sekarang. Sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan hidup yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini opini gue pribadi, kalau menurut gue itu tidak melanggar undang-undang sama sekali. Karena ini bukan sebuah bendera organisasi, apalagi organisasi terlarang ya. Anime. Pribadi gitu. Dan fenomena unik ini kayaknya baru pertama kali terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Benar-benar. Ya. Lu termasuk salah satu orang yang setuju apa enggak dengan adanya fenomena ini? Komentar. Gimana sih? Gua cinta negara ini tapi nggak segitu juga. Kalau di One Piece ya, yang biasa ketar-ketir ngelihat bendera ini nih antara Marine, World Government, Tenryubito, Gorosei, sama Im-sama. Kenapa mereka ketar-ketir? Soalnya bendera ini, terutama buat Gorosei dan Im-sama, itu pelan-pelan tuh ngebuka kebusukan-kebusukan mereka di masa lalu. Itu kalau di One Piece tuh. Kalau di One Piece kayak gitu. Makanya mereka jadi nyuruh bawahan-bawahannya kayak world government, marine segala macem. Kalau ngeliat bendera ini hancurin langsung, serang pokoknya, habisin lah. Nah tapi kan masalahnya itu di One Piece ya. Di One Piece. Kenapa bendera gini doang sampai dianggap makar sih? Segini kita nggak nyari One Piece loh. Kita cuma nyari keadilan. Bentar, kita itu udah merdeka 80 tahun tuh. 80 tahun kita merdeka. Masa hanya karena bendera ginian anime One Piece bisa ke arah mana-mana begitu loh. Gua nggak tahu lah bagaimana intelijen kita itu, pemerintah kita itu sampai ke situ. Gue juga heran. Gue setuju sama pemerintah yang melarang bendera One Piece berkibar di Indonesia. Lu nggak inget betapa bendera hanya pahlawan Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan? Bisa-bisanya lu memilih bendera yang dibuat oleh tukang ketapel daripada Ibu Fatmawati. Lah slow aja kali, bendera doang ngapain dianggap serius? Ini tuh permasalahan serius loh. Bendera itu lebih dari sekadar bendera. Bendera itu adalah simbol. Di One Piece ini ada episode di mana Luffy dan kawan-kawan itu membakar bendera pemerintah dunia. Itu tuh dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia. Dan sebenarnya
Bendera itu adalah simbol dari sekelompok orang yang ingin meminta keadilan. Kita lihat ada bendera bintang kejora di Papua dan ada juga bendera GAM di Aceh. Basically, orang-orang yang mengibarkan bendera ini tuh adalah orang-orang yang meminta keadilan, menuntut kesetaraan. Mereka nggak terima karena diperlakukan secara tidak adil. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang-orang yang udah jelas mereka tuh adalah bagian dari Indonesia, tapi mereka mengibarkan bendera selain bendera merah putih, kira-kira penyebab apa yang membuat mereka melakukan hal itu? Apakah karena pemerintah yang tidak mendengarkan mereka? Atau karena mereka nggak puas sama kebijakannya? Menurut lo, karena apa? Kalau kayak gini gimana Indonesia mau maju? Lawang pemerintah dan DPR-nya aja ketika dikritik bukannya dibenahi malah dibungkam. Tak kasih saran, daripada kalian melarang pengibaran bendera One Piece dan menuduh memecah belah bangsa, mending kalian turun ke bawah, lihat apa yang terjadi, lihat akar masalahnya, lalu ciptakan solusi untuk itu. Karena semakin kalian melarang pengibaran bendera One Piece, semakin menunjukkan bahwa kalian anti kritik, pakai menuduh memecah belah bangsa pula. Sebegitu hinanya kah masyarakat di mata kalian? Tapi kalau nanti ada yang benar-benar dihukum karena hanya mengibarkan bendera One Piece, hanya ada satu kata: lawan. Yang terbaru kapan salah satu anggota DPR bahwa maraknya bendera One Piece dianggap adalah upaya pemecah belah bangsa, dianggap upaya terstruktur dan sistematis untuk memecah belah bangsa. Woi, kita tetap berada di bawah sangsaka merah putih. Bendera One Piece bukan pemecah belah bangsa. Justru bendera One Piece adalah pemersatu bangsa untuk melawan kalian, para pejabat-pejabat korup yang tidak layak menjabat. Itu. Jadi jangan anggap bahwa kami bersama yang mengibarkan bendera-bendera One Piece adalah upaya pemecah belah bangsa. Nggak ada yang terpecah. Mereka bersatu solid menyuarakan perlawanan terhadap pejabat-pejabat korup seperti kalian. Fokus perbaiki kinerja, gak usah urus-urus bendera One Piece. Kan Mas Gibran juga waktu debat itu pakai logo One Piece, gak usah takut. Pernah pakai. Saya yakin 1000% mereka yang mengibarkan bendera One Piece adalah mereka yang sangat cinta terhadap tanah air. Pengibaran bendera One Piece itu sebagai upaya, sebagai bentuk ekspresi anak bangsa dalam upaya mengkritik pemerintah. Kalau pemerintah menganggap ini sebagai upaya provokasi dan upaya memecah belah bangsa, terserah kalian. Nah, apakah benar jika mengibarkan bendera One Piece itu dapat dipidana sebagaimana yang diucapkan oleh Pak Budi Gunawan? Ada konsekuensi pidana? Mungkin iya jika mengibarkan bendera One Piece itu di atas merah putih. Selagi mengibarkan bendera One Piece itu di bawah merah putih, di bawahnya, saya kira aman-aman saja. Kenapa sih pemerintah itu curiga terus sama rakyatnya? Kan seharusnya fenomena ini pemerintah menganggap itu sebagai upaya mengkritik terhadap pemerintah. Jadi pada saat nanti tanggal 17 Agustus nanti, pemerintah itu tinggal minta maaf dan akan berupaya memperbaiki. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia jika kinerja menteri-menteri saya banyak yang tidak becus, dan insya Allah ke depan akan memperbaikinya. Gentle, bos. Itu lebih keren. Ada lagi aja yang baru nih ya daripada pemerintah kita nih ya. Upaya memecah belah bangsa kalau kita mengibarkan bendera One Piece. Itu film anime punya, itu bendera anime. Lagian sejak kapan ini yang disebut dengan upaya memecah belah bangsa Indonesia kalau misalkan kita mengibarkan bendera selain merah putih di Indonesia, Bapak DPR? Bahkan almarhum Gus Dur aja ngomong, boleh mengibarkan bendera lain kalau misalkan tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Ingat gak? Baca sejarah gak? Ini kita warga Indonesia atau para masyarakat mengibarkan bendera One Piece, ya ini sebenarnya agak lucu sih kenapa harus bendera One Piece gitu. Yaitu adalah salah satu bentuk protes ya daripada masyarakat Indonesia bahwa anime itu ya ada banyak ketidakadilan, sering memberikan sebuah kebijakan yang bikin rakyat itu malah makin susah. Pak, rakyat udah susah, janganlah kau bikin susah, Pak. Belum lagi apa-apa sekarang dipajakin nih, gue sebutin ya. Pajak EBB ya, Bumi dan Bangunan. Pajak makan di restoran, pajak kendaraan, terus ada yang baru yaitu pajak untuk konten kreator. Ini aduh gua kesel sih ya. Dan ada lagi nanti ya kondangan amplop aja mau dipajakin semuanya. Gimana tuh? Kalian pajakin, Pak. Rakyat udah susah-susah payah kerja, dipajakin. Amplop kondangan. Lagi kentut juga disuruh pajak kali ya. Mana kemarin PPATK juga bikin kebijakan memblokir rekening-rekening dorman yang tidak ada transaksi, katanya nanti bakal ada transaksi yang mencurigakan. Justru yang perlu dicurigakan itu adalah pejabat-pejabat yang punya transaksi-transaksi yang di luar nalar, Pak. Gitu, Pak. Tapi kan biasanya mereka pakai cash ya.
Ya pokoknya gitu deh, bendera One Piece ya atau bendera ini nih, bajak laut ini sebenarnya adalah bentuk kekecewaan rakyat, Pak. Bapaknya harusnya ngerti, Bapak DPR. Paham sampai sini, Pak. Makanya jangan hobinya tuh bikin susah rakyat. DPR dibentuk itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pemeras Rakyat atau Dewan apalah kalian bikin sendiri lah. Waspada guys buat kalian semua yang nonton video ini, jangan sampai di hari kemerdekaan negara Republik Indonesia tercinta kita ini kita malah justru dipenjara gara-gara kita mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Jadi intinya bendera merah putih itu tidak boleh disandingkan dengan apapun ya, karena itu sangat sakral. Dan yang kedua, pemerintah kemarin baru aja bikin fatwa baru dan menggunakan beberapa undang-undang tindak pidana bahwasanya siapapun masyarakat Indonesia yang mengibarkan bendera One Piece dimanapun ya, di kendaraan ataupun di rumah, ini nggak boleh guys, karena ini termasuk dinilai melawan pemerintah. Pidana ya, implikasinya pidana ya. Anjir. Ini nih cuman bendera One Piece guys, bendera anime anjir, tidak mengandung unsur-unsur perubahan ataupun anarkis ataupun unsur sara, itu nggak ada guys. Ini nih kayak bendera yang benar-benar mewujudkan manifestasi bahwasanya rakyat Indonesia ini sangat-sangat kecewa dengan pemerintahan Indonesia sekarang itu ya. Jadi semenjak Pak Prabowo naik jabatan sebagai presiden, ini yang gue analisis justru bawah-bawahannya ini malah bikin kekacauan yang nggak masuk akal guys. Gara-gara pemerintah kemarin itu bikin peraturan bahwasanya rekening masyarakat Indonesia yang memiliki saldo mengendap lebih dari 3 bulan bakal ditarik dan dibukukan oleh pemerintah. Jadi itu otomatis ini bikin kegaduhan, bikin kekecewaan dan bikin kekhawatiran di seluruh masyarakat Indonesia. Dan otomatis mayoritas masyarakat Indonesia ini tingkat kepercayaan yang kepada bank-bank nasional ataupun bank swasta yang ada di Indonesia ini bakal turun drastis dan anjlok banget. Gak mau nabung lagi ya. Salah satu kekacauan yang timbul adalah masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong ke bank dan menarik uangnya karena udah nggak percaya lagi sama bank. Ini bahaya banget. Ini krisis ekonomi bisa benar-benar terjadi di depan mata karena beberapa oknum-oknum pemerintahan yang dungu. Dan kemarin gua salut banget sama Pak Prabowo, udah bener-bener tegas banget ya. Jadi orang-orang yang bikin kegaduhan di dunia perbankan kemarin itu bener-bener dipanggil langsung ke Istana Merdeka dan langsung disidang oleh presiden kita Pak Prabowo. Ini bener-bener salut banget. Pak Prabowo langsung turun tangan ketika kroco-kroconya ini bikin kekacauannya. Jadi pada akhirnya masyarakat ini bakal berkurang kepercayaannya kepada pemerintah, termasuk pada presiden ya. Ini bahaya banget. Karena ini termasuk memecah belah bangsa dari luar maupun dari dalam internal pemerintahan itu sendiri ya. Jadi kita semua buat rakyat Indonesia ini kita harus teredukasi. Jangan sampai kita ini terprovokasi ataupun kita terpropaganda sama tindakan-tindakan kroco-kroco pemerintahan ini yang bikin kegaduhan ya. Jadi rakyat Indonesia sekarang ini udah nggak bisa dibodoh-bodohin lagi. Sekarang rakyat Indonesia ini udah open minded. Gen Z sekarang ini udah cerdas-cerdas. Dan gue benar-benar berharap banget ya, di hari spesial ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini, kayaknya tikus-tikus negara yang berdasi-berdasi ini harusnya dibubarin aja. Pemerintah anggap orang yang pakai bendera One Piece itu atau bendera bajak laut hitam dianggapnya tidak nasionalis dan bentuk pemberontakan. Heran, dari mana pemberontakannya sih Pak? Jadi rame berita nih soal banyak masyarakat pada mengibarkan bendera One Piece atau bendera kayak gini nih. Luffy, bendera bajak laut. Pecinta One Piece itu tahu arti dari bendera ini. Ini kalau lo mau tahu arti dari benderanya ya kayak gini. Tuh panjang tuh. Dan yang kocaknya lagi, pemerintah malah dianggap serius. Malah dikira menurut intelijen ini ada macam-macam dan mau kudeta atau tidak nasionalis. Siapa yang mau kudeta? Ya, padahal coba dilihat konteksnya dulu Pak. Ini konteksnya pakai bendera itu kenapa? Please atulah Pak, kalau takut mah jangan takut orang pada naikin bendera One Piece. Dan lagian juga sama kartun aja takut sih, kan cuman kartun. Ya, masa mudanya kurang asik sih. Makanya Pak, kalau masih muda main yang jauh. Heran. Nih buat yang mau lihat videonya gimana reaksi masyarakat yang sekarang banyak mengibarkan bendera One Piece, kita lihat videonya ya.
Oh, banyak yang nyebarin ya. Kecil kan? Oh, diparanin polisi, suruh nurunin. Padahal kan di bawahnya bendera merah putih kan tuh. Gak mungkin kita berkhianat kepada bendera merah putih, gak mungkin. Jiwa kami kita bisa membedakan mana bendera, mana siapa yang menjalankan pemerintahan. Kita bisa bedain. Lagian itu sebagai bentuk protes saja kan. Gak tahu deh aku. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Seperti apa? Itu kan anime. Kenapa menjadi sebuah bahan ketakutan gitu, kayak trauma begitu ya, terhadap sebuah pengkhianatan, terhadap kudeta gitu. Siapa juga yang aduh, ya mungkin itulah cerminan dari pemerintah kita yang ketakutan sesuatu hal yang belum terjadi. Aduh, jujur gua ketawanya gini teman, itu kan anime tuh. Bendera itu bendera One Piece itu. Kenapa menjadi bahan untuk mereka menjadi ketakutan gitu loh. Bisa diunsur pidana, lagian masyarakat juga tahu itu pasti di bawah bendera merah putih, nggak mungkin di atasnya. Kita tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan dengan darah, keringat, air mata, mengorbankan jiwa dan raga. Kita tahu, nggak mungkin kita sandingkan bendera merah putih itu dengan One Piece. Tulis kolom komentar, tulis di kolom komentar.